Simpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam berita pilihan selama sepekan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan usia Capres-Cawapres berpengalaman jadi kepala daerah. Hakim MK Saldi Isra dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan MK. Anies Caimin dan Ganjar Mahfud resmi daftar ke KPU. Berikut berita pilihan selengkapnya. Meski menolak gugatan uji materi terkait batas usia Capres-Cawapres dari 3 penggugat, Hakim Mahkamah Konstitusi menerima perkara yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Sakibiru. MK menyatakan batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Hal tersebut disampaikan Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan perkara yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Sakibiru terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hakim MK mengabulkan permohonan pemohon tersebut lantaran memiliki perbedaan dengan permohonan sebelumnya yang diajukan oleh PSI dan Partai Garuda. Perbedaan pemohon ini terletak pada norma pasal yang dimohonkan. Pemohon meminta agar batas usia Capres-Cawapres tetap pada 40 tahun, kecuali terhadap pejabat atau kepala daerah yang sebelumnya sudah pernah dipilih secara langsung. Mahkamah menilai pejabat negara yang berpengalaman tersebut seperti anggota DPR, DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Partai Gerindra menyatakan menghormati keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait batas usia Capres-Cawapres.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko merespon putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pejabat atau kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk menjadi peserta dalam kontestasi pemilihan presiden. Dasko mengatakan keputusan yang dibuat oleh Hakim MK tersebut bersifat mengikat dan Gerindra siap mengikuti segala aturan pemilu yang sudah diputuskan. Keputusan MK tersebut menambah peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadang akan mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Digabulkan sebagian tadi bagaimana? Ya, pada prinsipnya kami menghormati putusan MK yang baru dibacakan, yaitu dalam gugatan nomor 90 yang dikabulkan sebagian, bahwa kemudian MK memutuskan walaupun ada batasan usia 40 tahun, tetapi kemudian memperbolehkan pejabat ataupun kepala daerah ataupun penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan langsung termasuk pilkada untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, oleh karena itu terhadap putusan MK ini kami menghormati dan tentunya apa yang diputuskan oleh MK ini bersifat final dan mengikat dan tentunya langsung dilaksanakan. Demikian. Apakah putusan itu makin memperbesar peluang Mas Gibran sebagai bakal cawapres Pak Prabowo? Tentunya dengan putusan MK ini tidak hanya membuka peluang bagi Mas Gibran, tetapi bagi kepala daerah yang sedang menjabat ataupun mantan kepala daerah yang dipilih langsung oleh pilkada seperti dengan pilpres, itu juga terbuka kesempatannya untuk bisa menjadi presiden dan wakil presiden. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai keputusan MK yang mengabulkan syarat Capres-Cawapres yang berpengalaman sebagai kepala daerah menguatkan potensi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Dirinya menyebut keputusan MK tersebut memberikan karpet merah kepada Gibran untuk menjadi peserta dalam perhelatan Pilpres mendatang. Mengikuti jalannya persidangan Mahkamah Konstitusi yang digelar hari ini terkait perkara gugatan ambang batas minimal syarat menjadi capres-cawapres dengan mengabulkan klausul sebagian, ya, usia minimal 40 tahun dan atau pernah dan sedang menjabat sebagai kepala daerah, memberi efek politik terhadap dinamika koalisi capres yang mengemuka hari ini. Pertama, kepada Koalisi Indonesia Maju, putusan ini memberikan arahan sekaligus memperkuat Prabowo bisa didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. Sebagaimana rumor yang selama ini berkembang bahwa Gibran tertarik untuk maju sebagai cawapres mendampingi Ketua Umum Gerindra tersebut. Dan putusan ini memang tak bisa dimungkiri memberikan karpet merah kepada Gibran untuk maju dan meneruskan, ya, legacy yang dilakukan oleh ayahnya, Presiden Jokowi. Kedua, secara eksternal, arahan dari putusan ini memberikan dampak terhadap situasi kompetisi elektoral yang semakin kompetitif, utamanya tentang persaingan antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Walaupun dalam beberapa hal Anies Baswedan bisa memetik insentif saat resistensi antara Prabowo dan Ganjar ini tidak mampu dikelola dengan bijak, ya, oleh keduanya. Bukan tidak mungkin Anies bisa mendapatkan berkah elektoral sebagai alternatif capres yang bisa menjadi pilihan baru dari para pemilih karena tidak terlibat dalam pusaran konflik yang mungkin saja terjadi. Demikian. Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden,
Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ingin mencampuri kewenangan yudikatif. Presiden pun enggan berkomentar tentang kebenaran kabar rencana pencalonan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres pada Pilpres 2024. Menurutnya urusan capres dan cawapres merupakan ranah politik. Dirinya juga mempersilahkan masyarakat untuk menanyakan langsung kepada MK. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terbaru pada Senin 16 Oktober 2023 mengenai syarat pendaftaran capres dan cawapres yang berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Di sela kegiatan kunjungan kerjanya di Cina, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam urusan capres dan cawapres. Hal tersebut merespon pertanyaan mengenai wacana putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan menjadi bacawa pres pada Pilpres 2024. Presiden menyebut bahwa pasangan capres dan cawapres merupakan ranah partai politik. Jokowi turut mempersilahkan pakar hukum untuk menilai putusan tersebut. Ia kembali menegaskan tak ingin berkomentar agar tak dianggap mencampuri kewenangan yudikatif. Mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Heron merespon soal menguatnya nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres. Herman mengatakan Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada baca pres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto untuk menentukan sosok pendampingnya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai batas usia capres dan cawapres membuat nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan. Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Heron buka suara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Herman mengatakan partainya akan tetap bersungguh-sungguh terhadap siapapun cawapres yang akan dipilih oleh Prabowo. Ia menuturkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya urusan cawapres kepada Prabowo Subianto. Sementara itu Herman menyampaikan bahwa fokus Partai Demokrat saat ini adalah memenangkan Prabowo serta mensukseskan pemilu 2024. Bagi Demokrat sejak awal telah menetapkan pilihannya adalah mendukung calon presiden Pak Prabowo Subianto. Dan menyerahkan sepenuhnya bahwa untuk wakil presiden atau calon wakil presiden kepada Pak Prabowo Subianto. Saya kira sampai situ titik gitu ya. Sehingga fokus apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat, pertama ya tentu misi kami adalah mensukseskan pemilu legislatif. Karena bagaimanapun seluruh partai-partai pasti memiliki target dan tujuan serta sasaran yang harus dicapai di dalam pemilu tahun 2024. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena dinilai mencoreng martabat MK saat sidang putusan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu beberapa waktu lalu. Hakim MK Saldi Isra dilaporkan oleh Advokasi Rakyat untuk Nusantara ke Majelis Kehormatan MK pada Kamis siang. Ketua Umum DPP Arun Bob Hasan melaporkan Saldi Isra ke Majelis Kehormatan MK karena dinilai menyampaikan pendapat pribadi yang menyudutkan para hakim konstitusi lainnya ketika menyampaikan pandangan dalam sidang putusan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu beberapa waktu lalu. Menurutnya perbedaan pendapat diperbolehkan, namun harus disampaikan secara jelas sesuai dengan etik dan objek perkara. Pernyataan Saldi Isra dinilai menimbulkan kegaduhan di publik pasca sidang putusan gugatan MK tersebut. Ada sebuah kesempatan atau wadah yang disebut dengan dissenting opinion.
apa makna daripada dissenting opinion, yaitu adalah opini, tanggapan yang diberikan oleh salah satu hakim atau beberapa hakim, bila mana terdapat satu perbedaan, ya, perbedaan pendapat. Maka perbedaan pendapat itu harus diungkapkan dengan cara yang lugas, etik, ya, yang kemudian sebagaimana objek perkara. Bukan tentang kenapa ini baru datang, bukan tentang kenapa mesti yang aneh, adalah sesuatu yang aneh, bukan. Itu bukan bentuk dissenting opinion. Amar putusan pada prinsipnya harus ditaati. Namun demikian, akibat daripada dissenting opinion yang lebih kepada subjektif, yang lebih kepada membunuh karakter hakim konstitusi yang lainnya, inilah yang kita laporkan, ya. Ada hakim konstitusi satu orang yang kita laporkan karena beliau menyampaikan, ya, bahwa ini adalah pertimbangan yang aneh, yang tiba-tiba diputuskan begitu saja, sekelebat dengan begitu saja. Nah, opini ini bukan dissenting, tetapi opini adalah opini publik, ya, sehingga membuat kacau balau daripada publik, ya, dalam menilai putusan. Padahal sudah jelas barang pasti amar putusan yang harus kita taati. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftar ke KPU Jakarta pada Kamis 19 Oktober 2023 sebagai pasangan di Pilpres 2024. Anies Caimin menjadi pasangan Capres-Cawapres pertama dari 3 paslon yang mendaftar ke KPU. Pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden ke KPU. Pasangan yang memiliki panggil khas Amin ini menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU. Anies dan Caimin tiba di KPU Jakarta sekitar pukul 9.58 waktu Indonesia Barat pada Kamis 19 Oktober 2023. Keduanya terpantau mengenakan kemeja putih polos dan celana hitam. Mereka juga mengenakan songkok berwarna hitam. Setibanya di KPU, keduanya langsung masuk ke dalam ruang transit VIP dan melakukan pengisian buku pendaftaran. Kemudian mereka menyerahkan dokumen pendaftaran syarat Capres-Cawapres kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota KPU lainnya. Menyambut kedatangan paslon pilihannya, ribuan relawan dan komponen partai politik pendukung pasangan Amin yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan PKB turut memadati kawasan sekitar KPU. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden resmi dibuka. Pendaftaran akan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2023 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan untuk kontestasi Pemilu 2024 pada Kamis 19 Oktober 2023. Ganjar dan Mahfud menjadi pasangan kedua yang telah secara resmi melakukan pendaftaran di hari pertama pembukaan pendaftaran Capres dan Cawapres. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi mendaftar sebagai pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 mendatang pada Kamis 19 Oktober 2023. Keduanya hadir dan tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Setibanya di KPU, Ganjar dan Mahfud langsung memasuki ruangan untuk menyerahkan dokumen pendaftaran syarat Capres dan Cawapres kepada Ketua Umum KPU Hasyim Asy'ari. Tampak terlihat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan para petinggi partai politik koalisi pengusung Ganjar dan Mahfud turut hadir mendampingi ke Komisi Pemilihan Umum. Adapun Ganjar dan Mahfud MD melakukan perjalanan long march dengan para relawannya dari Tugu Proklamasi menuju kantor Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Masa relawan pendukung Baca Pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar rusuh di depan pintu gerbang KPU pada Kamis pagi. Aksi saling dorong antara petugas dan massa pun terjadi akibat para relawan memaksa masuk KPU demi bertemu dengan paslon pilihannya tersebut. Massa relawan pendukung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar rusuh saat pasangan tersebut tiba di depan kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol pada Kamis pagi. Terlihat relawan Koalisi Perubahan ini rusuh di depan pintu gerbang KPU dan aksi saling dorong-dorongan pun tak terelakkan antara pengamanan dalam KPU dan personel Polri dengan pendukung yang ingin sekedar bersalaman sekaligus berfoto bersama pasangan Amin ini. Dalam kerusuhan tersebut tak sedikit relawan yang berteriak ingin masuk ke dalam KPU. Beberapa relawan pun tampak terjatuh dan tak sadarkan diri karena terhimpit massa relawan lainnya.
Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Isu retaknya hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, kian mencuat lantaran absennya Presiden Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka saat acara deklarasi Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. PDI Perjuangan resmi mengumumkan Bacawa Pres pendamping Ganjar Pranowo, yakni Mahfud MD, untuk kontestasi Pilpres 2024. Bahkan pasangan tersebut juga sudah mendaftarkan diri ke KPU di hari pertama pendaftaran Capres-Cawapres pada 19 Oktober 2023. Namun dalam acara deklarasi pasangan Ganjar Mahfud ini, terdapat satu hal yang menjadi sorotan publik. Pasalnya deklarasi tersebut tak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Ketidakhadiran dua kader PDIP tersebut semakin menguatkan sinyal keretakan hubungan antara Megawati dengan Jokowi. Terlebih di tengah munculnya isu hengkangnya Gibran Rakabuming Raka dari partai berlogo banteng tersebut. Arah dukungan Jokowi pun dipertanyakan. Apakah ke Baca Pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto atau ke Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya, tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai ketidakhadiran Jokowi dalam acara deklarasi Ganjar Mahfud MD semakin menguatkan sinyal bahwa hubungan Jokowi dan Megawati sedang tidak baik-baik saja. Mencermati acara deklarasi pada saat pengumuman Mahfud MD sebagai cawapresnya Ganjar, ada dua hal yang mungkin bisa kita petik. Pertama, ketidakhadiran Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka pada acara tersebut. Ini bisa jadi sebuah sinyalemen bahwa relasi antara istana dengan PDIP dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Partai Gerindra mengungkapkan Koalisi Indonesia Maju tidak akan terburu-buru dalam mendeklarasikan Bacawa Pres pendamping Prabowo. Momen pendaftaran paslon Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Maju nantinya akan menjadi elemen kejutan tersendiri. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespon pendaftaran dua pasangan Capres-Cawapres di KPU saat hari pertama pembukaan pendaftaran. Dirinya mengatakan pihaknya ingin memaksimalkan waktu yang diberikan oleh KPU untuk menganalisa berbagai strategi untuk menang di Pilpres 2024. Kandidat Bacawa Pres Koalisi Indonesia Maju diungkapkan hanya tinggal memilih beberapa nama yang sudah tersedia, sehingga momen pendaftaran di KPU akan menjadi momen surprise tersendiri. Tunggu saja ya, kita nggak akan dikte, karena kan sebetulnya kan ini kan tinggal memilih dari shortlist ya, orang-orang terbaik yang ada di shortlist ya. Nah, istilahnya kalau pemain pelatih sepak bola memilih penyerang atau striker-striker yang top, antara Cristiano Ronaldo misalnya digabung dalam satu tim dengan Lionel Messi ya, tinggal ini aja gitu loh, yang mana yang lebih pas saat ini dipilih. Jadi itu kami ingin memaksimalkan benar keleluasaan waktu ini untuk melakukan analisa dan pendalaman yang sangat serius. Jadi Wapres begitu keluar benar-benar ada efek ininya gitu, ada efek surprise-nya, oh ini tokoh yang memang akan membantu elektabilitasnya Pak Prabowo. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.